kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman, menjaga amanah anak setelah perceraian bersama dengan Ustazah Faridatul. Ustazah, tadi sempat kita bahas sedikit soal hadonah yang Ustazah sampaikan tadi. Lantas, mengapa Islam memberikan perhatian khusus kepada anak yang belum mumayyiz atau belum mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, secara juga belum mandiri? Apa yang menjadi nilai di sana? Baik Mbak Bia, ini ada pertimbangannya kenapa Islam memperhatikan permasalahan ini ya, karena ini demi menjaga keselamatan anak, bukan hanya keselamatan fisiknya saja, tapi juga keselamatan psikisnya, bagaimana tumbuh kembangnya, sehingga dia layak menjadi anak yang tumbuh kembang yang baik ya, sehingga mereka, karena anak-anak ini adalah penerus perjuangan kita di Indonesia ini dan di agama kita ini. Jadi mereka perlu didampingi dan perlu diberikan arahan yang baik dari kedua orang tuanya meskipun orang tuanya tengah bercerai. Ya. Ini ada hadis Mbak Bia dari sahabat Abdullah bin Umar. An-namra'atan qalat, ya Rasulullah, inna bani hadza kana batni lahu wi'aan wa sadi lahu siqaan wa hijri lahu hiwaan wa inna abahu tallaqani wa arada an tanzi'ahu minni. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Ketika orang tua sudah bercerai ya, siapakah yang menjadi atau yang mengasuh ya, yang berhak untuk mengasuh anak tersebut? Artinya dalam hadis ini sesungguhnya seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku adalah tempatnya, payudaraku adalah wadah minumnya, dan kamarku adalah rumahnya. Sementara itu ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini. Di zaman Rasulullah saja sudah terjadi hadonah ini Mbak Bia, ya. Sehingga jawaban Rasulullah, ibulah yang paling berhak untuk mengasuh anak tersebut, karena mungkin ibu lebih memiliki kasih sayang yang lebih dari laki-laki ya, dari bapak. Kemudian ibu juga yang memiliki ketelatenan yang lebih dari laki-laki, dan ibulah yang paling tahu karena di perutnya adalah tempatnya ya, payudaranya adalah minumannya, tempat tinggalnya juga. Ibaratkan chemistry antara anak, ikatan batin anak dan ibu ini sangat luar biasa. Sehingga itulah yang menjadi alasan Rasulullah bahwa pengasuhan anak pasca perceraian adalah yang paling pantas adalah ibunya. Cuman masalah ini Mbak Pia juga perhatikan juga, apakah ibunya ini memenuhi syarat, kan begitu. Ada 7 syarat di sini Mbak Pia ya, yang perlu diperhatikan. Artinya tidak mutlak. Apakah anak ini diasuh oleh bapak atau ibu pasca bercerai? Lihat dulu kondisi ibunya. Kalau kondisi ibunya memenuhi syarat yang 7, maka jatuhlah hak asuh anak kepada ibu. Tapi kalau tidak, maka gugurlah hak asuh anak ini kepada si ibu. Ada 7 syarat di sini Mbak Pia. Innal umma ahaqqu bil hadanati minal abi li asbabit taliyati liufuri syafaqatiha wa sabriha ala a'ba'ir ri'ayati wat tarbiyati li'annaha alyanu bi hadanatil atfali wa ri'ayatihim wa aqdaru ala badli ma yahtajun ilaihi minal atifati wal hanwi. Sesungguhnya ibu lebih berhak daripada bapak dalam urusan hak asuh anak, karena ada beberapa faktor. Yang pertama, karena sempurnanya rasa kasih sayang seorang ibu dan kesabarannya dalam menghadapi ujian ketika memberikan perawatan dan pendidikan. 2, karena ibu lebih lemah lembut ketika mengasuh dan merawat anak kecil, serta lebih proporsional untuk memberikan rasa sayang kepada anak. Hal ini dikutip di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, juz 4 halaman 192. Jadi alasan Rasulullah ini juga didukung oleh kaul ulama ini Mbak Bia. Maka ini sangat kuat sekali secara hukum agama, bahwa anak yang diasuh, yang menjadi korban perceraian ini, yang paling berhak adalah yang mengasuh adalah ibunya. Kemudian tentang syarat yang 7 itu tadi Mbak Pia yang saya sampaikan ya, kami kutip di dalam kitab Darul Kitab Al-Islami ya. Syarat-syarat hadonah di sini, syarat pengasuhan anak ini pasca orang tuanya bercerai ada 7. Yang pertama, ibu ini harus berakal ya, merdeka, beragama Islam, terjaga dari dosa besar, amanah atau menetap atau mukim ya, tidak memiliki suami dari laki-laki yang bukan kerabat dari anak. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah hak asuh anak ini.
berarti hak asuh anak lebih dilimpahkan kepada suami. Cuma permasalahannya, semisal suaminya juga tidak sesuai dengan syarat, tidak memenuhi syarat ini, ya, maka bisa dilimpahkan kepada saudara yang lain begitu. Yang sekiranya intinya yang bisa menjaga anak ini secara amanah dan bisa menjaga tumbuh kembang anak ini juga secara baik, sehingga anak ini tumbuh kembangnya sesuai yang diinginkan. Seperti itu Mbak Pia. Sejatinya dalam Islam apakah juga mengatur Ustazah siapa yang menentukan? Apakah memang dari zaman Rasulullah ada pengadilan untuk bisa menentukan hal tersebut? Kalau mengutip dari hadis tadi Mbak Pia ya, maka semua permasalahan dikembalikan kepada Rasulullah. Ya. Karena yang menjadi sumber hukum ini adalah Al-Quran dan hadis kan begitu ya. Jadi semua permasalahan ketika masih ada Rasulullah maka dikembalikan kepada Rasulullah. Pasca Rasulullah tidak ada, sudah ada tabi'in, tabi'in ya, khalifatur rasyidin begitu ya. Kemudian kalau sekarang para ulama juga sumber hukumnya melalui Al-Quran dan hadis, kemudian para kitab-kitab salaf yang kami sebutkan salah satunya itu tadi Mbak Pia. Saya pikir pendapat dari hadis dari Rasulullah dan kemudian kaul ulama ini sangat relevan dengan kondisi saat ini kan gitu Mbak Pia ya. Juga hal ini juga sangat ada keseiringan antara hadis Nabi kemudian kaul ulama di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, ada di KHI, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 Mbak Pia. Iya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, hak asuh anak yang belum tamyiz, yakni yang belum bisa membedakan baik dan buruknya, atau belum berusia 12 tahun diserahkan kepada ibunya. Jika anak tersebut sudah tamyiz, sang anak diberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. Maka mungkin semisal sudah terlanjur terjadi perceraian, semasa menunggu anak ini tamyiz, maka antara bapak dan ibu harus bisa mengambil hati anak ketika anak sudah bisa memilih siapa nanti yang dipilih oleh anaknya kan begitu Mbak Pia. Iya. Patok ukuran anak ini sudah dinilai secara mandiri itu apakah ada usia atau memang secara orang tua bisa melihat apakah anak ini sudah mandiri atau bagaimana saja yang bijak? Kalau menurut KHI di sini Mbak Pia, kepatokan usianya 12 tahun. 12 tahun. Tapi kalau di zaman sekarang itu 12 tahun kan masih bocah ya. Masih kelas 6. Masih kelas 6. Mungkin ya. Sangat belum, karena perkembangan zaman sudah pesat seperti ini sehingga usia 12 tahun itu menurut saya pribadi sepertinya masih kurang anak ini, belum bisa membedakan baik dan buruknya. Jadi belum bisa diberikan kebebasan untuk mengikuti siapa kan begitu. Iya, karena kalau misalkan kita lihat dengan banyaknya kasus di negeri ini, utamanya Ustazah, ketika seorang istri ataupun suami memutuskan bercerai, memang menurut Islam ibu lebih diprioritaskan selagi belum menikah begitu. Tetapi jika tidak memenuhi syarat, apalagi yang 7 tadi, maka ayah juga punya hak untuk mengasuh anak. Begitupun kalau misalkan keduanya tidak dianggap layak, maka ada saudara yang lebih diprioritaskan yang memang dianggap mampu merawat anak. Karena memang ya hari ini banyak juga kita tidak bisa menyalahkan hanya seorang laki-laki yang bisa zolim ya kepada keluarga, tetapi seorang perempuan atau istri juga bisa bersikap demikian begitu. Dan kalau misalkan peran ayah ketika sudah bercerai, anak akhirnya diputuskan mengikuti ibunya, lantas bagaimana tugas seorang ayah? Karena kan banyak yang merasa selesai. Istri dan anak sudah selesai, lari dari hidup saya. Tentunya kan juga punya peran yang penting, tanggung jawab yang tidak bisa lepas terhadap anak. Nah, itu peran apa saja dari seorang ayah? Kita akan jawab di segmen nanti. Ustazah, kita rehat dulu. Dan saudara, Mutiara Iman akan segera kembali dan jangan kemana-mana.